Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ful Abdurrahman dengan NIM 20060501109. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 17 prinsip UI UX pada website Rakemin Academy. Di mana website ini merupakan website course-course, tapi dia kelebihannya ada tentang virtual internship yang sekarang emang jadi ramai digunakan, berbeda pada course-course pada umumnya. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke 17 prinsip UI UX dari website ini. Nah, yang pertama adalah user compatibility. Nah, jadi yang pertama identifikasi, kita harus mengidentifikasi target pengguna. Target pengguna di sini adalah kemungkinan besar adalah fresh graduate, orang-orang yang tertarik di bidang tersebut dan ingin mencari pengalaman dalam bidang tersebut, dan lain sebagainya. Untuk ini agak lemot memang karena dari laptop saya, tapi kalau menggunakan browser lain dia agak lemot kok. Terus untuk identifikasi kebutuhan pengguna, di sini user akan mendapatkan informasi dan ilmu setelah mendapatkan sertifikat dan pengalaman kerja secara visual. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang jelas. Nah, kalau kita pun nggak jelas, di sini sudah juga ada keterangan di sini resource-nya. Tapi sini akan masuk ke poin nanti yang dari 17 UI UX. Nah, di sini ada evaluasi UI UX. Sini untuk paduan warnanya udah jelas ya, ada kuning, terus ada seperti hijau kebiruan ini, dan ada websitenya pun juga cukup simpel. Terus rekomendasi perbaikan terdapat bagian seperti logo yang buram, jadi dapat diperbaiki dengan beberapa bagian. Nah, jadi yang kekurangannya adalah sedikit di sini logonya agak buram, mungkin karena fotonya kurang jernih, dan di sini bagian sini tampilan yang sini itu kurang bagus dikarenakan terlalu datar, beda sama beberapa tampilan website lainnya seperti bukan yang ini, tapi yang ini. Dia memiliki tampilan yang lebih baik dibandingkan beberapa tampilan yang tadi yang lebih datar. Terus di sini juga sudah buat sedikit error seperti ini. Ada yang kurang sesuai dengan errornya. Terus habis itu kita masuk ke poin 2, yakni adalah product compatibility. Kompatibilitas dalam perangkat. Websitenya responsif pada sebagian besar perangkat. Terus juga dalam perangkat mobile, kompatibilitas dengan sistem operasi dapat dijalankan dalam berbagai macam operasi dan dapat digunakan oleh beberapa browser seperti Google, Firefox, Edge, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama responsif ya, kita inspect aja langsung nih bisa di sini untuk membuktikan dia responsif. Nah, dia udah responsif. Sebentar, ini masih agak loading. Harus dicari flash dulu. Ini kalau kita melakukan masuk tampilan HP, sudah responsif sebenarnya. Dia sudah berubah jadi ini biar lebih sesuai. Selanjutnya kita masuk ke poin 3 ya, tes compatibility. Nah, pada bagian ini menganalisis apakah website sudah dibuat untuk mendukung user pada menyesuaikan tes yang diselesaikan user sebagai misalnya jumlah bahasa dan khusus user. Seperti ketika kita masukin bagian course, website langsung menyediakan pilihan serta kita juga dapat melakukan filter. Jadi kan tujuan website ini melakukan course ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke tampilan website yang katanya emang menyediakan course, kita bisa langsung ngeceknya dengan lihat kelas. Nah, ketika kita masuk ke lihat kelas, nah dia akan menyediakan website tersebut, kita juga bisa melakukan filter sesuai dengan topik, tingkat kesulitan, dan formatnya. Seperti itu. Kalau dari sarannya, kalau di bawah 3 kita menggunakan yang pilihan list itu, tapi karena ini terlalu ada 3 lebih ya sebenarnya, jadi memang direkomendasikan menggunakan seperti ini. Terus untuk yang keempat, poin keempat adalah workflow compatibility. Alur menganalisis alur kerja kompatibilitas alur kerja dalam website Rakemin Academy akan berikut. Nah, langkahnya seperti ini: identifikasi alur kerja utama, mengidentifikasi dan alur kerja yang diharapkan pengguna. Nah, di sini kita bisa mengisi biodata, tapi karena saya sudah mengisi, jadi tidak terlalu perlu. Terus saya itu tinjauan terbuka, menelusuri dan menjelaskan setiap halaman. Di situ ada evaluasi kejelasan kesederhanaan, pengujian fungsionalitas, evaluasi
dan saran perbaikan. Nah, saran dari saya berdasarkan analisa yang sudah dilakukan, mengidentifikasi area-area di mana UI dapat ditingkatkan untuk lebih mendukung alur kerja pengguna, memberikan saran perbaikan dalam penyesuaian seperti penyederhanaan tata letak, penambahan konteks tekstual, dan navigasi untuk meningkatkan konsistensi desain. Jadi ini udah simple, tapi ada yang kurang simpelnya adalah salah satu desain yang tadi itu ramai, ada juga yang di sini lebih datar. Terus untuk analisanya kita harus mengecek secara langsung seperti ini. Jadi udah saya jelaskan di website di video ini langsung. Terus untuk konsistensi visual, ya ini terdapat beberapa bagian UI sesuai dengan paduan warna, tapi bagian terlalu datar. Jadi kalau dari website ini terlalu datar, bahkan gambarnya juga di sini agak buram ya. Tapi beda sama satunya lagi tampilan yang emang lagi menarik. Dia justru malah membuat di sini lebih ramai dan lebih bagus. Beda sama tampilan dashboard awalnya yang lebih penting. Seperti ini. Selanjutnya adalah simplicity. Kalau dari website ini udah cukup simple dan menyamakan antara course button. Salah satunya buttonnya kita bisa melihat ini satu sama lain tuh udah sesuai ya. Dia nggak ada yang perbedaannya, nggak ada yang mencolok banget. Dan ini buttonnya juga ada glowing-glowingnya gitu, jadi udah sesuai. Seperti familiarity, apakah ini website ini cukup familiar? Nah, kalau dari yang kita lihat, website ini sudah cukup familiar dan cukup bagus, sudah cukup simpel untuk digunakan banyak orang. Sama halnya dengan website-website pada umumnya. Akan tetapi ada sedikit kekurangan, dan ini ketika kita memasuki tombol dashboard. Di sini kita tidak ada tanda baliknya. Ini cuma tanda tutupnya. Gak ada icon untuk kembali. Jadi kita harus mencet logonya lagi, yang mana logo itu ya kita balik ke dashboardnya lagi, bukan kebalikannya lagi. Selanjutnya kita ke poin ke-8 itu kontrol. Nah, salah satu ini contohnya adalah ketika kita memasuki hal penting itu ada konfirmasi terlebih dahulu atau apa dulu. Nah, ketika saya memasukkan salah satunya adalah kemarin saya coba adalah ketika saya mendaftar suatu kelas dan kelas itu ada yang bayar dan ada yang gratis. Di sini dia langsung mendaftarkannya saja tanpa mempertanyakan konfirmasinya jelas terlebih dahulu. Sedangkan ini yang gratis, belum lagi yang bayar, dia pasti langsung melakukan penagihan. Walaupun nanti penagihan kita bisa bayar ataupun tidak, tapi tentu saja itu harus ada konfirmasi, dianjurkan. Nah, terus websitenya sudah selesai apa yang kita lihat? Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita lihat. Di sini juga ada tampilan, misalnya di sini icon WhatsApp, berarti ya dia memanggil ke WhatsApp seperti itu. Habis itu selanjutnya adalah responsiveness. Apakah website ini memiliki responsif yang bagus? Ya, tadi sudah dibuktikan. Walaupun mungkin tetap saja kurang direkomendasikan apabila menggunakan website ini kurang direkomendasikan menggunakan website ini di mobile. Ini yang ada. Terus habis itu selanjutnya adalah robustness. Jika ada kendala dalam suatu hal website tersebut, kita bisa mengklik salah satu button. Nah, jika ada kendala, entah mungkin dalam pendaftaran, pembayaran, dan lain sebagainya, kita bisa langsung mencet yang tadi. Kita masuk ke dashboard, dan kita masuk ke WhatsApp. Kita bisa mengeluh kesahkan semua masalah kita ke sini. Terus habis itu selanjutnya adalah invisible teknologi. Nah, di sini invisible teknologinya itu apa? Jadi ada teknologi seperti AI atau mungkin membantu kita dalam menemukan karena cocok kita. Jadi ketika kita tidak ada masalah dalam pemilihan, kita bisa melakukan uji tanya jawab di sini. Jadi dia akan memberikan beberapa pertanyaan ke kita bisa menjawabnya dan dia akan memberikan analisa ke kita. Ini berdasarkan pertanyaannya, yang pertama ada nama dan lain sebagainya. Terus habis itu ada protection. Jadi ketika kita protection tuh lupa kata sandi ya. Terus selanjutnya adalah flexibility. Pilihan yang diberikan kemudahan bagi user. Apakah sudah memberikan kemudahan? Jadi misalnya kita langsung lihat kelas dan kita bisa langsung sih format dan lain sebagainya. Habis itu selanjutnya adalah ease of learning. Apakah ini sudah terdapat FAQ atau mungkin hal-hal yang membantu memberikan tutor. Nah, di sini udah ada. Jadi kita langsung masuk ke resource ini dan ada FAQ dan ada yang lainnya sebagainya. Dia akan membantu memberikan penjelasan, tutorial dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ease of use. Apakah website ini mudah digunakan?
Sebenarnya sudah cukup responsif dan sudah dapat digunakan dengan mudah. Walaupun agak sedikit kekurangan, yakni adalah seperti bagian yang menarik adalah virtual internship-nya, tapi dia memberikan ini di posisi di tengah. Sedangkan karir bootcamp dan course ini nggak jarang terlalu digunakan. Jadi ketika orang sedang mencari akan pusing, tapi ini untuk beberapa orang tertentu saja. Dan selain itu ya terdapat navbarnya yang tidak ada ini. Jadi orang-orang juga akan bingung. Jadi kita harus kembali ke logo, di mana logo itu biasanya memang buat kembali ke tampilan awal, benar-benar awal, bukan kembali ke website sebelumnya. Terus kita ada direct manipulation yang terakhir. Dia melakukan direct manipulation seperti saudaranya drag and drop ketika menggunakan si kita. Nah, jadi kalau untuk direct manipulation itu ketika kita mendaftar salah satu kelas virtual internship, bukan yang kelas ya. Virtual internship itu kita harus memasukkan CV dan dia sudah memberikan direct manipulation. Jadi sekian untuk website saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.